Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim al-fadda wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Khuluquna yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita masih berada di dalam bab muqaddimah dan sekarang kita akan lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Amal Islamu bima'nahu sahih. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya banyak orang yang mengaku inni muslimun. Aku ini adalah orang muslim, tapi tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Sebenarnya Islam yang sesungguhnya itu bagaimana? Amal Islamu bima'nahu sahih, adapun Islam dengan maknanya yang benar. Apa itu? Ad-dinul kamil, yaitu agama yang sempurna. Wal mabda'ul azim, dan ajaran yang agung. Wal manhajus syamil, dan metode yang lengkap. Allazi ata min rabbis sama, yang datang dari Allah yang menciptakan langit. Jadi Islam yang sesungguhnya artinya adalah agama yang sempurna. Tidak ada agama yang sangat lengkap seperti Islam. Tidak ada. Islam itu sangat lengkap, semuanya diatur oleh Islam. Mulai dari makan, minum, jual beli, mau tidur, saat tidur, bangun tidur, pernikahan, kemudian mendidik anak, bahkan ketika orang sudah menikah, caranya berhubungan pun itu sudah diatur di dalam Islam. Sangat detail. Cara beribadah, cara berpakaian, cara bergaul, cara bersosial, semuanya ada semuanya. Sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari itu diatur oleh agama Islam. Makanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Itu Islam itu agama yang sempurna. Tujuannya apa? Liyahkuma tasarrufatil bashar. Islam itu tujuannya untuk mengatur tingkah laku manusia sehari-hari. Wa harakatahum fi sa'iri su'uni hayatihim, dan gerak-gerik sendi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, semuanya diatur. Apalagi selain yang saya sebutkan yang diatur oleh Islam. Apa coba? Cara masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, waktu di dalam kamar mandi, terus apa? Adab makan, adab minum. Tidak ada yang tidak diatur di dalam Islam. Tidak ada sama sekali, tidak ada yang tidak diatur oleh Islam. Semuanya diatur oleh Islam, semuanya. Terutama urusan sosial juga diatur oleh Islam. Ada tetangganya yang sakit, Islam juga mengatur. Ada tetangganya yang meninggal, Islam juga mengatur bagaimana caranya untuk mengurusi orang yang meninggal dunia. Urusan semuanya diatur oleh Islam. Fala ya'rifuhu thumma yatahaqqaqu bihi ilal ba'du awil qalil. Maka tidak mengetahui apa itu Islam kemudian bisa mewujudkan Islam itu sendiri kecuali hanya sebagian atau sedikit saja dari orang-orang yang hanya mengaku Islam itu. Maka tidak ada agama yang lebih lengkap daripada Islam, tidak ada. Sampai ilmu-ilmunya saja itu diatur, cara beribadahnya juga diatur. Kalau selain Islam
Kan tidak ada aturan. Ya ibadah. Tapi Islam itu sangat lengkap. Dari sebelum ibadah, syarat sahnya ibadah, saat ibadah, harus menutup aurat, harus memenuhi rukun-rukunnya. Setelah ibadah itu harus apa juga, semuanya lengkap. Islam itu semuanya lengkap. Alhamdulillah ala hadihin ni'mah. Kita harus banyak bersyukur. Diatur sedemikian rupa oleh Islam. Amal katsir mimman udda alaina fil alfil milyon musliman, kata Habib Umar. Sekarang ini yang terhitung ada 1 miliar orang muslim. Waktu Habib Umar ngarang kitab ini sekitar tahun 1403. Waktu itu sekitar 1 miliar orang muslim sedunia. Fahum ahlun hilal. Mereka itu orang-orang yang lemah keislamannya. Islamnya ya hanya simbol-simbol saja. Hanya jungkar-jungkir yang kemarin dijelaskan, rokaat tanpa ada kesadaran di dalam jiwanya. Dia mungkin cuma sekedar rokaat dan rokaat begitu. Saya tadi malam itu ngimami di masjidnya di Banyuglugur, masjidnya keluarganya Habib Husain Al-Habsyi. Masya Allah, Islam begitu. Ada orang-orang yang pekerjaannya itu di warung remang-remang itu, sholat tarawih di sana semuanya, dan itu di absen satu-satu. Ada Satpol PP, tahu Satpol PP? Jadi Satpol PP itu ya seperti polisi, bagian keamanan. Jadi sebelum masuk ke masjid, tanda tangan satu-satu. Tahu warung remang-remang ya? Nah, itu di absen satu-satu. Tapi tidak tahu itu jungkar-jungkirnya dia paham apa enggak, apa karena terpaksa atau bagaimana. Itu tutup memang. Warungnya saya lihat waktu perjalanan, betul tutup. Ternyata datang ke sana semua. Masya Allah, datang itu pakai lipstik tebel-tebel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas setelah sholat tarawih saya disuruh ceramah sama Habib Husain. Ini ngelihat jamaah-jamaah yang Masya Allah itu. Sebelum masuk masjid, pakaiannya kaos-kaos segini-segini ini. Ya ini Islam begitu. Banyak orang yang mengaku Islam tapi keislamannya lemah. San'atuhum aidil a'da. Mereka semuanya perbuatannya terpengaruh oleh tangan-tangan musuh-musuh Islam. Islam hanya seakan-akan KTP. Yang masuk penjara, coba tanya agamanya apa? Apa agamanya? Islam. Yang korupsi? Islam. Yang mencuri? Islam. Yang berzina? Islam. Teroris? Islam. Islam semuanya itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena sudah didoktrin oleh musuh-musuh Islam melalui penjajahan-penjajahan lewat media sosial. Kata Habib Umar, itu orang yang sejumlah 1 miliar itu rata-rata Islamnya itu lemah. Islam hanya sekedar simbol, hanya sekedar background, hanya sekedar cuma KTP. Laisa lahum hammun wala syughlun illa bizakharifid dunya wa isba'i syahwat. Mereka orang-orang yang mengaku Islam itu tidak punya kepentingan, tidak punya kesibukan kecuali ngurusi urusan gemerlapnya dunia dan memuaskan syahwat. Kalau urusan kerja, tidak usah tanya. Pagi banting tulang sampai sore sampai malam itu dibela-belain itu, mati-matian. Yang penting saya dapat uang, yang penting saya kaya, punya rumah bagus, punya kendaraan bagus, punya uang banyak, punya istri cantik. Itu yang diurusi begitu. Tapi giliran sholat yang cuma berapa menit ditinggalkan. Tarawih tidak sampai setengah jam ditinggalkan. Mereka lebih memilih untuk menyibukkan diri mengurusi urusan gemerlapnya dunia. Makanya kata Umar, itu orang-orang Islam itu sangat lemah sekali. Padahal sebenarnya kuat loh mereka itu kalau seandainya sholat atau puasa itu kuat loh. Tapi kenyataannya mereka tidak puasa gitu.
Kadang-kadang alasannya karena bekerja berat, pekerja kasar. Pekerja kasar itu boleh tidak puasa dengan beberapa syarat. Misalnya kuli bangunan atau angkat-angkat barang-barang berat itu boleh tidak puasa dengan beberapa syarat. Pertama, pekerjaannya tidak bisa dilakukan di malam hari. Misalnya usul sama bosnya, ini gimana kalau malam saja kerjanya? Saya pagi mau puasa. Tidak bisa. Misalnya, ya tidak apa-apa. Tidak bisa dilakukan di malam hari. Kedua, tidak bisa dilakukan, ditunda setelah bulan puasa, setelah bulan Ramadan. Ini. Dan yang ketiga, orang itu boleh tidak puasa, tapi waktu malam hari dia tetap wajib niat puasa. Dia sahur, dia niat puasa, kemudian bekerja. Setelah bekerja dan dia tidak kuat, baru boleh tidak puasa. Tidak boleh pagi-pagi belum kerja langsung cari sarapan. Tidak boleh, tidak memenuhi syarat. Jadi boleh-boleh saja mereka tidak puasa, tapi silakan malamnya itu benar-benar niat. Tapi kalau pagi langsung nyari makanan itu tidak niat, alasan saja. Saya ini pekerja berat, saya ini pekerja kasar. Hanya alasan saja untuk tidak puasa. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Julluhum aw kulluhum awil ba'du minhum yaqdi lailahu fi saharatil khali'ah. Kata Habib Umar, kebanyakan dari mereka atau sebagian dari mereka menghabiskan malam-malamnya bergadang di tempat-tempat hiburan. Coba kita lihat anak-anak muda itu malam-malam nongkrong, walaupun tidak di tempat hiburan, di kafe, di warung yang bukanya sampai malam, tapi kanan kirinya cewek-cewek. Di mana Islamnya itu? Apa tidak ada rasa ghirah, semangat di dalam jiwanya untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar Islam? Keluyuran, trek-trekan. Kadang ini yang paling miris itu perempuan keluar malam-malam itu tidak pantas itu. Kalau laki-laki sih masih, ya walaupun tidak pantas masih wajar malam-malam keluar. Nah perempuan malam-malam keluar pakai sepeda, boncengan sama laki-laki. Mau apa coba? Islamnya di mana? Kalau ditanya kamu agamanya apa? Islam. Jadi kan ini kata Habib Umar, fahum ahlun hilal. Mereka itu lemah keislamannya, menghabiskan malam-malamnya di tempat-tempat hiburan, wa naharahu, dan siangnya intilaqan ma'al munkaratil fadhi'ah, mengerjakan hal-hal yang mungkar yang mengerikan. Kalau siangnya nyuri, nipu, nyakiti. Coba ini contoh-contoh Islam yang bagaimana? Kata Habib Umar, sampai di sini beliau itu terheran-heran, sampai timbul pertanyaan, fa ayyu islamin huwa hadza? Ini Islam yang model bagaimana seperti ini? Kita ini sering ngaku Islam, tapi perbuatan, perkataan kita tidak mencerminkan orang yang beragama Islam. Nyakiti iya, mencela iya, ngomongkan orang iya, itu semuanya tidak mencerminkan Islam. Makanya Islam yang sesungguhnya itu adalah agama yang sempurna, di mana orang itu mengikuti ajaran-ajarannya, seperti yang tadi saya sebutkan itu. Ini Islam yang model bagaimana? Atau Islam yang mana yang kamu anut, yang kamu peluk, itu Islam yang mana? Kenyataannya tidak seperti itu Islam. Semuanya diatur oleh Allah. Kemudian Habib Umar ini ngajak kepada kita untuk mengetuk hati kita. Ya umat Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Habib Umar, wahai umatnya Nabi Muhammad. Kita ini umatnya siapa? Nabi Muhammad. Kata Habib Umar, ama'ana lana an nastaiqidah min raqdatina. Bukankah sudah saatnya kita ini bangun dari tidur kita? Kata Habib Umar ini. Kita ini sudah terlalu lama tidur. Tidurnya bagaimana? Tidur menjauh dari ajaran-ajaran Islam. Oh, kadang urusan wudhu saja tidak tahu ilmunya. Tidur kita itu. Kadang urusan sholat saja tidak tahu ilmunya. Kita ini sudah lama tidur itu. Bahkan sampai terbawai mimpi-mimpi indah duniawi. Kata Habib Umar,
Bukankah sudah saatnya kita ini bangun dari tidur kita yang sudah lama itu? Kadang puasa saja itu masih tidak tahu ilmunya puasa, yang batalkan puasa, rukun-rukunnya puasa. Niat itu dikira cuma sekedar hanya ucapan saja, kalau tidak diucapkan tidak sah. Kita ini sudah lama tidur. Sudah saatnya bangun ini. Kita sudah saatnya bangun, kata Habib Umar ini. Bukankah kita sudah saatnya bangun dari tidur kita? Kita sudah lama tidur. Ke orang juga masih tidak bagus. Kita ini tidur. Tidur dari menjauh dari agama Islam. Kata Habib Umar lagi, mengajak kepada kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, ama analana annanta biha min ghaflatina. Bukankah sudah saatnya kita sadar dari kelalaian kita? Kita sudah lama lalai. Kita ini sudah lama lupa dari ajaran Nabi yang paling mulia, manusia yang paling utama, manusia yang paling istimewa. Kita sudah lupa. Tidak ada ajaran yang lebih istimewa dibanding ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Coba mana? Tunjukkan satu saja ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yang menyengsarakan orang. Coba. Ada enggak? Ini satu pertanyaan yang perlu untuk kita jawab. Anda enggak? Ajaran satu saja, ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah yang merugikan orang, yang menyengsarakan orang. Tidak ada. Misal satu contoh di dalam urusan jual beli, tidak boleh menipu, tidak boleh mengurangi takaran, tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh bunuh. Bahkan bukan cuma bunuh, ngomongkan orang saja itu tidak boleh. Islam, mana ada yang ajaran-ajaran yang merugikan orang lain? Makanya kata Abu Umar itu, bukankah sudah saatnya kita ini sadar dari kelalaian kita yang sudah lama? Kita ini sudah lama lalai dari agama Islam. Atau mungkin kita baru sadar kalau kita ini beragama Islam. Jangan-jangan begitu. Kita baru sadar bahwa kita beragama. Nah, kemarin-kemarin kita ini yang nempel di tubuh kita ini agama apa coba? Kenyataannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Saya itu baca kitab ini bergetar saya itu. Betul-betul pengarangnya ini ikhlas itu. Cuma disapa begini saja itu, ya Allah, hati saya itu seakan-akan dipukul-pukul itu. Kata Habib Umar ini, bukankah sudah saatnya kita bangun dari tidur kita? Ini kata-kata yang sederhana, tapi kenapa kok bisa menggedor-gedor tembok hati kita yang begitu sangat kokoh, dipenuhi dengan kesombongan? Karena keikhlasan beliau itu. Masya Allah, kita ini sudah lama lalai, kita ini sudah lama tidur. Sudah saatnya bangun, sudah saatnya sadar. Kapan kita mau bangun? Kapan kita mau sadar? Sudah saatnya. Umur selalu bertambah, tapi sebenarnya hakikatnya semakin berkurang. Saya lanjutkan. Inna alaina an nudrika ma'nan tihaina ila dinillah. Kita itu wajib memahami arti menganut kita kepada agama Allah. Jangan cuma saya ini Islam, saya ini Muslim, tapi kita harus benar-benar paham arti kita menganut kepada agama Allah. Wantiwa ina tahta royati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita harus paham arti kita bernaung di bawah bendera dan panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita itu punya bendera. Bendera kita namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita harus paham itu artinya apa. Kita punya bendera, bawa bendera itu artinya apa. Kata Habib Umar, fa wallahi demi Allah,
Innaha laisat kalimatun tuqalu bil lisan. Itu bukan cuma sekedar kalimat yang bisa diucapkan melalui lisan, melalui ucapan, melalui mulut. Itu la ilaha illallah bukan cuma ucapan. Tapi kata Habib Umar, walakinnaha bai'atun ma'allahi udma. Itu adalah bai'at, janji setia, janji agung kepada Allah. Kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi maknanya bukan cuma sekedar ucapan, itu janji setia kita, ikrar kita yang sangat agung bersama Allah di hadapan Allah. Kita sudah berjanji, sama seperti ketika orang misalkan sama pasangannya berjanji, dia betul-betul pegang janjinya itu. Ya, kita ini sedang janji sama Allah loh. Sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita punya bendera namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bukan cuma sekedar ucapan, tapi janji setia kita kepada Allah. Wa ahdun ma'allahi lahu sya'nun. Dan janji kita kepada Allah memiliki kedudukan yang sangat mulia. Wa kana ahdullahi mas'ula. Janji Allah itu ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Kita sudah berjanji, kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innaha ta'nil istiqanata wal khudu'a lillahi jalla wa ala. La ilaha illallah itu artinya kita patuh, kita tunduk kepada Allah jalla wa ala. Jangan cuma diartikan itu cuma sekedar kalimat atau tulisan. Arti kita mengucapkan la ilaha illallah itu kita patuh, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih mengiris-ngiris hati kita, Habib Umar menjelaskan yang berikutnya, laqad dhalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yujahidu fi sabilihi a'waman katsirah. Apakah kita tidak ingat Rasulullah berjuang mati-matian untuk membawa bendera la ilaha illallah bertahun-tahun. Ya'ba alaihi qaumuhu ayyaqulaha, tapi kaum-kaumnya tidak ada yang mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah itu sudah berjuang mati-matian untuk menegakkan la ilaha illallah. Kita ini sudah enak, itu sudah. Mau ngaji, mau cari ilmu gampang sekarang. Ustadz sudah di mana-mana, di YouTube juga ada, di Instagram juga ada. Tapi kita kadang tidak sadar. Kita itu kadang tetap lebih suka tidur gitu. Tidur dalam arti yang cukup luas. Padahal sudah difasilitasi sama Allah dengan begitu sangat lengkapnya. Mau belajar kepada siapa saja banyak sudah sekarang. Rasulullah sudah berjuang mati-matian bertahun-tahun untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Wa dhallu li ajliha yunasibunahal ada. Dan Rasulullah terus-menerus memperjuangkan la ilaha illallah walaupun sikap dari mereka yang diajak menunjukkan permusuhan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah berhenti untuk berdakwah. Kita ini Masya Allah, kita ini sering digoda sama setan. Kadang yang datang cuma 2. Begitu kadang dibisiki sama setan, sudahlah, tidak usah teruskan, tutup saja. Begitu. Kadang hujan sedikit, sudahlah, tidak usah berangkat. Itu sudah digoda sama setan. Padahal Rasulullah itu sudah bertahun-tahun memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lau kanat kalimatan tuqalu laqaluha wa intahatil masalah. Seandainya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya sekedar ucapan yang diucapkan, sudah selesai urusan. Tapi la ilaha illallah itu sangat dalam maknanya, sangat luas artinya. Tapi dulu ketika orang-orang diajak oleh Rasulullah masuk Islam dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walakinnal qauma adraku mada ma'aniha. Walakinnal qaum adraku mada ma'aniha. Tapi mereka itu masih bertanya-tanya untuk memahami sejauh mana arti la ilaha illallah, tidak langsung menerima. Wa haqiqata bu'di marmaha, dan sejauh mana tujuan orang mengucapkan la ilaha illallah. Fathaqula alaihim qauluha wal i'tiraf biha, sehingga mereka itu berat untuk mengucapkan la ilaha illallah dan berat untuk mengakui la ilaha illallah. Kata Habib Umar, innaha ta'nid dukhula fi mabda'in. Orang itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dia masuk dalam satu ajaran
di mana ajaran itu adalah huwal istislam, berserah diri, wal inqiyadu, dan tunduk, lil wahidil ahad, kepada Allah yang ahad, fima amarad, dari apa-apa yang diperintahkan, wa fima zajara, dan dengan apa, dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu artinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na'am ayyuhal muslimun, iya wahai orang-orang Islam. Ini nasihat yang perlu untuk kita pegang betul. Uma taquluna, jagalah apa yang kalian ucapkan dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa inna fi la ilaha illallah yukmanu sirru quwwatina, karena di dalam la ilaha illallah tersembunyi rahasia kekuatan kita. Orang itu kalau benar-benar mengucapkan la ilaha illallah dari dalam hatinya dan dia tahu artinya, itu bisa menjadi spirit kekuatan untuk mengarungi kehidupan. Sirru quwwatina, di dalam la ilaha illallah ada rahasia tersembunyi untuk kekuatan kita. Wa ruhu azamatina, dan spirit keagungan kita. La ilaha illallah itu penyemangat. Makanya kalau apa-apa itu ingat, kita itu pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu apa? Simbol Islam. Simbol Islam itu apa? Kita harus bisa semaksimal mungkin untuk menunjukkan bahwa kita itu muslim. Innahat taharrurul kamil min kulli istikanatin wa khudu'in li ghairil khaliqi subhanahu. Bahwa la ilaha illallah itu adalah pembebasan yang sempurna dari segala kepatuhan dan ketundukan kepada selain Allah. Kalau kita sudah sadar pernah mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita tunduk kepada Allah dan kita berbebas diri dari tunduk kepada selain Allah. Artinya yang melanggar aturan Allah. Bukan berarti tidak boleh tunduk kepada orang tua, ya boleh, selama yang diperintahkan adalah hal-hal yang tidak melanggar aturan Allah kepada siapapun. Tapi ada satu kaidah yang perlu untuk dipegang, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika tujuannya adalah untuk bermaksiat kepada khaliq, kepada siapapun. Mau gurunya yang nyuruh kamu ketemuan sama fulan bin fulan, mau kiainya, mau ustadznya, mau siapapun, mau orang tuanya, kalau tidak sesuai dengan aturan, tidak wajib taat. Misalnya orang tuanya, misalkan gengsi, anaknya tidak punya pacar, tidak punya tunangan, sudahlah kamu tunangan. Ini keluarga kita itu malu, masa sudah besar tidak punya tunangan. Terus kalau sudah tunangan, ya nanti bisa jalan-jalan biar tahu kalau sudah punya tunangan. Tidak wajib taat. Begituan tidak wajib taat. Dan tidak dikatakan anak yang durhaka, karena tidak wajib taat, tidak sesuai dengan aturan Islam. Walidah, karena itu, fa innaha hisnullahi wa sahatu amanih. La ilaha illallah itu adalah benteng Allah dan area keamanan Allah. Orang itu kalau masuk benteng ada serangan, kira-kira aman apa tidak aman? Aman. Kama warada fil hadis qudsi, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Faman qala la ilaha illallah, kata Allah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, faqad dakhala hisni, maka sungguh dia telah masuk bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adzabi, dan barang siapa masuk bentengku dia aman dari azabku. Ibarat orang perang, dia bentengnya cukup besar dan tidak ada benteng yang lebih besar daripada la ilaha illallah. Orang menyerang kemana-mana tidak bisa, karena dia sudah ada benteng la ilaha illallah. Asal orang itu tidak perlu mengucapkan macam-macam sudah. Makanya orang-orang dulu, orang-orang soleh itu ketika mengobati orang itu tidak perlu baca macam-macam. Kadang cuma sembuh ya, alhamdulillah, tidak sembuh juga ada apa-apa. Tidak mengucapkan apa, tapi karena dari hati yang dipenuhi dengan keyakinan dan kemantapan kepada Allah, banyak orang sembuh begitu. Sembuh ya terserah, dan sembuh juga terserah. Orang sekarang ada sudah dibacakan, anggap saja hataman Al-Quran 30 juz tambah mati orangnya.
Faya ahla la ilaha illallah, kita diseru oleh Habib Umar, wahai orang yang mengaku sebagai orang yang mengucapkan la ilaha illallah, madza amilna bila ilaha illallah, apa yang kita perbuat untuk la ilaha illallah? Ayo jawab. Jawab coba. Kita ini kan sudah orang yang ahli la ilaha illallah kan, pernah mengucapkan dan beragama Islam. Kata Habib Umar ini, coba jawab di dalam hati kita masing-masing. Madza amilna bila ilaha illallah, apa yang kalian perbuat dengan la ilaha illallah? Apakah dimasukkan tempat sampah begitu, atau dihinakan? Kenyataannya kita hanya cuma sekedar mengucapkan. Mana buktinya kalau kita benar-benar mengucapkan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya arti dan maknanya? Apa yang kamu perbuat dengan la ilaha illallah itu apa? Apa dijual la ilaha illallahnya? Apa digeletakkan begitu? Apa dibiarkan atau ditinggalkan atau dilempar ke sana? Kita lebih memilih dunia. Coba kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Ini pertanyaan penting. Apa yang kamu berbuat dengan la ilaha illallah? Apa? Malana idza du'ina ila nasri dinillah wa dzabbi an syariatihi wa ila irayati la ilaha illallah istaqalna, kata Habib Umar. Kenapa? Kalau kita itu diajak untuk menolong agama Allah dan membela syariat-syariat Allah dan mengibarkan bendera panji la ilaha illallah, kita merasa berat. Ada apa? Suruh ngaji berat, suruh cari ilmu berat, suruh hadir majelis berat, hadir pengajian berat, suruh baik sama orang berat. Ada apa? Ada apa di dalam hati kita, kata Habib Umar itu? Kenapa kita lebih merasa berat untuk menolong agama Allah, untuk mengibarkan bendera la ilaha illallah, kata Habib Umar? Kenapa kita kok merasa berat? Ada pertanyaan yang lebih menampar kepada kita. Aradina bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kita lebih ridho terhadap kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Nah, ini jawab. Seakan-akan kita itu dunia lebih penting daripada akhirat. Aradina bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kita itu lebih ridho, lebih rela, lebih senang dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Di dunia sengsara ada batasnya, di dunia bahagia ada batasnya, tapi kalau di akhirat sengsara selama-lamanya. Kalau kita sudah sengsara, kita tidak bisa menebusnya dengan apapun. Aradina bil hayatid dunya minal akhirah. Padahal di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 37 beliau mengutip, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidak ada kenikmatan, kesenangan kehidupan dunia dibandingkan ketika nanti di akhirat, kecuali itu nilainya hanya sedikit. Kenikmatan dunia sebesar apapun, sebanyak apapun, nanti ketika dibandingkan nanti di akhirat itu kecil dan sangat sedikit nilainya. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kehidupan dunia itu sedikit nilainya di akhirat. Orang sudah bekerja keras hanya untuk mencari dunia, lupa dengan la ilaha illallah. Orang banting tulang untuk cari uang, untuk cari perhiasan, lupa dengan la ilaha illallah. Sampai kapan kita tidur, kata Habib Umar? Sudah saatnya bangun. Sampai kapan kita lalai, kata Habib Umar? Sudah saatnya sadar. Sadar. Bangun, sudah waktunya bangun. Mau tidur sampai kapan? Sampai mati. Nanti mati-mati tiba-tiba, oh saya sudah mati, saya mau beramal. Tidak bisa. Tidak bisa sudah. Di Al-Quran disebutkan orang itu kalau sudah mati, dia berharap dihidupkan kembali, kemudian mau beramal soleh. Tidak bisa sudah. Penyesalan pasti ada di akhir. Tidak bisa sudah.
Kita harus sadar bahwa la ilaha illallah itu penting. Kita ini sedang bawa bendera, bukan bendera partai, bukan bendera majelis. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera yang cukup berat untuk kita bawa. Orang sekarang itu dakwah kadang cuma diomongkan, disinggung-singgung sedikit sudah putus asa. Rasulullah itu berjuang mati-matian, dilempar ini keningnya sampai berdarah. Itu PR bagi kita. Kadang aja orang itu merasa berat, sudah tidak jadi ustadz, sudah tidak jadi ustazah, sudah tidak jadi bunyai. Ngajak orang kadang berat. Lebih berat perjuangannya ustadz dan ustazah. Difitnah sana sini. Oh itu dikatakan oh itu dikatakan mungkin cari masa, cari jamaah, cari uang. Saya pernah pernah dengar orang begitu. Itu kok jadi pimpinan majelis ya? Mestinya itu yang pantas jadi pimpinan majelis. Saya bilang langsung, sampai saya gedor begini. Di majelis itu, jabatan khodim majelis itu bukan jabatan yang harus diperjuangkan mati-matian, tidak ada gajinya. Gajinya apa jadi khodim majelis itu? Tidak ada. Kok sampai ada orang rebutan-rebutan itu? Yang direbut itu apa coba? Pengen viral, pengen terkenal. Itu juga paling cuma sementara. Coba lihat yang viral-viral itu. Paling cuma beberapa bulan sudah lenyap sudah. Tapi orang itu kalau ikhlas sampai saat ini pun masih dikenang sama orang. Ini sudah berapa tahun ini kitab ini yang cuma setipis ini sudah berapa tahun? 41 tahun sampai sekarang masih kita baca. Coba yang skripsi sampai berapa ratus halaman, tesis S2 sampai berapa ratus halaman, profesor mungkin sampai bisa jadi sampai ribuan halaman. Sudah selesai sidang dibiarkan begitu saja. Siapa yang mau baca? Lebih manfaat baca-baca begini. Tapi bukan berarti orang tidak boleh untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Artinya kita itu harus sadar gitu. Karena kadang kita itu lebih memilih hal-hal yang menurut kita itu penting, tapi sebenarnya ada yang jauh lebih penting gitu. Wa aroni qadin jaror bil qalam, kata Habib Umar, dan aku merasa bahwa aku sudah menghanyutkan penaku, wa tolal kalam, dan ucapan yang panjang lebar. Jadi Habib Umar itu seakan-akan kayak apa ya, kayak tidak sadar itu. Oh ternyata mukadimah saya ini panjang ternyata. Aku ternyata sudah nulis panjang lebar sudah. Fa ilama yassarallahu jam'ahu min adimil akhlaq mimma yajibu an natahalla bihi ma'a rabbina. Maka ini sudah aku persembahkan apa yang aku kumpulkan dari akhlak-akhlak yang agung, dari apa-apa yang wajib kita bisa menghiasi dengan akhlak-akhlak tersebut ma'a rabbina, bersama Allah, wa ma'a ibadihi, dan bersama hamba-hamba Allah, wa ma'a anfusina. Jadi beliau itu langsung ke inti pembahasan, dan inilah kitab yang aku persembahkan yang menjelaskan tentang akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada orang lain, dan akhlak kita kepada diri sendiri. Wabillahi taufik, dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Minta kepada Allah, jangan minta sama dukun, jangan minta di pohon-pohon besar, jangan minta di laut ngasih sesajen macam-macam. Minta kepada Allah. Wa minhu, dan dari Allah nastamid dal hidayata wal aun, kami berharap hidayah dan pertolongan. Ini ditulis langsung beliau di sini, Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, tertanggal bulan Rabiul Awal tahun 1403 Hijriah. Itu ditulis oleh beliau pada bulan Rabiul Awal, di saat beliau awal-awal menikah. Dan insya Allah nanti kita langsung lanjut ke pembahasan
inti dimulai dari akhlak kita kepada Allah. Ada yang mau ditanyakan? Itu kalau perlu yang pertanyaan tadi tulis dengan huruf besar. Itu loh. Ada 3 pertanyaan yang cukup penting untuk kita jawab. Di antaranya, ama'ana lana an nastayqidha min raqdatina. Bukankah sudah saatnya kita bangun dari tidur kita? 1. Kedua, ama'ana lana an nantabiha min ghaflatina. Bukankah sudah saatnya kita sadar dari kelalaian kita? Yang ketiga, aradina bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kita lebih ridho terhadap kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Itu coba baca berulang-ulang sampai kita benar-benar merasakan di dalam hati kita, oh ternyata saya sudah lama jauh dari Allah. Oh ternyata saya sudah lama tidur. Oh ternyata saya sudah lama lalai. Padahal Allah itu adalah zat yang maha dekat. Yang paling dekat dengan kita adalah Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada kalian daripada urat nadi kalian. Allah itu dekat, tapi kita yang suka menjauh. Ada yang dekat, kita suka mencari yang jauh. Ada yang dekat yang lebih berharga, tapi kita lebih mencari yang jauh yang tidak berharga. Nyari siapa kamu? Allah itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti Allah ada di dalam tubuh kita, bukan, karena Allah nanti bisa menyatu dengan manusia. Tapi itu tidak ada yang lebih dekat daripada manusia daripada Allah. Kita lebih suka mencari yang jauh padahal ada yang dekat. Wallahu a'lam bishawab.